Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif ini dengan nomor pokok mahasiswa 212171087 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait prinsip belajar dan aplikasinya. Apa saja sih prinsip-prinsip belajar itu? Prinsip-prinsip belajar dibagi menjadi 7 bagian. Di antaranya yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian ialah pemusatan energi psikis, pikiran, dan perasaan terhadap satu objek. Siswa merasa bahwa objek tersebut mempunyai kaitan dengan dirinya, umpamanya dengan kebutuhan, cita-cita, pengalaman, bakat, maupun minat. Siswa sendiri dipandang memiliki suatu dari yang lain, gitu, atau yang lain dari yang biasa, lain dari yang pada umumnya muncul. Motivasi merupakan tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, ketika seorang siswa yang sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran karena ia ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini merupakan tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi penyertanya. Contohnya, ketika siswa belajar sungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi didorong oleh keinginan naik kelas atau mendapatkan ijazah. Seperti itu. Lalu apa sih upaya guru? Yang pertama adalah mengaitkan pelajaran dengan pengalaman, kebutuhan, cita-cita, bakat maupun minat siswa. Nah, guru juga harus menciptakan situasi pembelajaran yang tidak monoton agar sang murid tidak merasa bahwa pembelajarannya terlalu membosankan. Contohnya dengan menggunakan metode mengajar yang bervariasi, menggunakan media, sekaligus tempat belajar yang tidak terpaku hanya di dalam kelas saja. Prinsip-prinsip belajar selanjutnya adalah keaktifan belajar. Anak adalah makhluk yang aktif. Anak ini mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Terdapat kegiatan fisik dan psikis pada keaktifan anak ini. Yang pertama, kegiatan psikis ini meliputi terkait dengan membaca, mendengar, menulis, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis ini hanya menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah keterlibatan langsung dalam belajar. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa ini tidak hanya mengamati, tetapi juga menghayati. Nah, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Lalu pengulangan. Melatih daya-daya yang ada pada manusia ini terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Lalu selanjutnya menantang. Pelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa ini berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Misalnya dengan adanya metode eksperimen, problem solving, dan sebagainya. Selanjutnya adalah balikan dan penguatan. Balikan yang segera diperoleh siswa ini setelah belajar melalui penggunaan metode ini akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Format sajiannya ini dapat berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap mahasiswa ini memiliki karakteristik sendiri yang berbeda gitu dengan yang lainnya. Kesadaran bahwa dirinya ini berbeda akan membantu si siswa ini menentukan cara belajar dan sasaran belajar sendiri gitu bagi dirinya sendiri. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari pengalaman, minat, bakat, maupun kebiasaan belajarnya. Nah, dilihat dari hal itu dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar dan aplikasinya ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana prinsip belajar ini adalah hal yang harus dilakukan oleh peserta didik agar memperoleh pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran, seseorang guru ini harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan prinsip-prinsip belajar dan aplikasinya agar si peserta didik ini dapat memperoleh pemahaman secara maksimal. Nah, ketika peserta didik memperoleh pemahaman dan perubahan yang positif, maka bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Dengan kata lain, setelah menerapkan prinsip belajar aplikasi ini dapat diterapkan oleh peserta didik gitu secara antusias sehingga motivasi belajar mereka semakin meningkat. Seperti itu, sekian ulasan yang dapat
dapat saya jelaskan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.